Kadang-kadang ketika ta'awun itu memang berdasarkan iman, berdasarkan ukhuwah, ya kan, ukhuwah ya Islamiyah, itu pasti akan ya selain kuat juga awet. Selain kuat juga dan tepat sasaran. Ya, rukunnya, kompaknya itu tepat sasaran, bukan rukun kompak dalam kesesatan. Bukan rukun kompak dalam syubhat. Bagaimana rukun kompak dalam syubhat? Indikasinya atau tandanya itu pasti menyimpang dari syariat. Contohnya umpama rukun kompak loyal dalam memberi hartanya. Meskipun tiap bulan 10% nggak apa-apa. Setiap punya rezeki bayar 10% nggak apa-apa, loyal. Tapi kalau itu ternyata muncul dari loyalitas golongan, ya, itu istilahnya apa? Akan menjadikan proses yang keliru. Contohnya apa? Hutangnya masih banyak tapi masih bayar persenan. Atau bahkan yang lebih parah, ya anak istrinya masih kurang, masih membutuhkan tapi malah mengedepankan ya, pembelaannya untuk golongannya, untuk menguatkan acara-acara golongan. Itu ya jelas keliru, tidak sesuai dengan dalilnya. Ibda biman ta'un, mulailah dengan orang yang kalian tanggung kehidupannya. Bagaimana mungkin menanggung kehidupan banyak orang sedangkan keluarganya kurang terperhatikan, kerabatnya banyak membutuhkan. Nabi saja ketika ada sahabat yang ingin menyerahkan kebunnya ya kepada sabilillah, kepada orang iman di Madinah, Nabi nanya, "Kamu punya kerabat?" "Enggak, punya." "Siapa saja ini?" Oh, ternyata Nabi melihat masih banyak membutuhkan. Ya sudah, berikan ke keluargamu. Ya, loyal terhadap acara-acara komunitasnya. Akhirnya musyawarah tiap hari. Maka tadi saya dulu juga menyindir kan, namanya pengurus itu jadwal musyawarahnya padat, lebih padat daripada ngajinya. Kelompok desa, daerah lain, belum lagi masalah muda-mudi, belum masalah ini. Jadi sibuk sampai keluarganya sendiri itu loh. Tiap malam nggak pernah di rumah. Sampai anaknya selalu nanya, istrinya juga selalu minta, "Ya ini kapan liburnya ini?" Sampai anaknya ditanya gurunya, "Bapaknya pekerjaannya apa?" "Musyawarah." Karena setiap izin musyawarah terus. Ini juga berarti ikatannya itu keliru, sama seperti kita. Ya sekarang banyak mungkin acara-acara, ya kajian di sini, kajian di sana, ikut ngurusi. Ini juga jangan sampai ya tadhiyul awqat. Ya tetap kita ikut andil, ikut membantu. Tapi kalau sampai di dunianya dibantu, di sini siapa saja yang membantu, farroja itu berusaha membukakan jalan, ya, solusi permasalahan, ya, meringankan beban. Ya, dari satu kesusahan, maka Allah akan meringankan kesusahan dia di hari kiamat. Jadi di dunia ya oleh Allah dibantu, di akhirat juga oleh Allah dibantu. Jadi dengan kita berkumpul, dengan kita mengadakan acara-acara seperti ini bentuk dari ini tadi. Kita selain mendapatkan kefadholan, keutamaan bersama, masing-masing dari kita itu akan mendapatkan kefadholan baik di dunia maupun di akhirat. Semua urusan kita oleh Allah akan dimudahkan. Dan nanti di akhirat oleh Allah dimudahkan. Ini bentuk dari ta'awun. Maka kadang-kadang ketika ta'awun itu memang berdasarkan iman, berdasarkan ukhuwah, ya kan, ukhuwah ya Islamiyah, itu pasti akan ya selain kuat juga awet. Selain kuat juga dan tepat sasaran. Ya, rukunnya, kompaknya itu tepat sasaran, bukan rukun kompak dalam kesesatan. Bukan rukun kompak dalam syubhat. Bagaimana rukun kompak dalam syubhat? Indikasinya atau tandanya itu pasti menyimpang dari syariat. Contohnya umpama rukun kompak loyal dalam memberi hartanya. Meskipun tiap bulan 10% nggak apa-apa. Setiap punya rezeki bayar 10% nggak apa-apa, loyal.
Tapi kalau itu ternyata muncul dari loyalitas golongan, ya, itu istilahnya apa? Akan menjadikan proses yang keliru. Contohnya apa? Hutangnya masih banyak tapi masih bayar persenan. Masih untuk golongannya, untuk komunitasnya masih semangat, padahal hutangnya banyak. Padahal hutang itu lebih wajib. Itu haknya dia. Kewajiban dia harus diselesaikan dulu. Atau bahkan yang lebih parah, ya anak istrinya masih kurang, masih membutuhkan, tapi malah mengedepankan ya, pembelaannya untuk golongannya, untuk menguatkan acara-acara golongan. Itu ya jelas keliru, tidak sesuai dengan dalilnya. Ibda biman tahun, mulailah dengan orang yang kalian tanggung kehidupannya. Bagaimana mungkin menanggung kehidupan banyak orang sedangkan keluarganya kurang terperhatikan, kerabatnya banyak membutuhkan. Nabi saja ketika ada sahabat yang ingin menyerahkan kebunnya ya kepada sabilillah, kepada orang iman di Madinah, Nabi nanya, "Kamu punya kerabat?" "Enggak, punya." "Siapa saja ini?" Oh, ternyata Nabi melihat masih banyak membutuhkan. Ya sudah, berikan ke keluargamu. Ini bentuk dari ya tepat dalam syariat kalau ini tadi istilahnya loyalitasnya, ukhuwahnya itu pas. Kalau tidak ya banyak yang salah. Contohnya lagi ya, loyal terhadap acara-acara komunitasnya, akhirnya musyawarah tiap hari. Maka tadi saya dulu juga menyindir kan, namanya pengurus itu jadwal musyawarahnya padat, lebih padat daripada ngajinya. Kelompok desa daerah, belum lagi masalah muda-mudi, belum masalah ini. Jadi sibuk sampai keluarganya sendiri itu loh. Tiap malam nggak pernah di rumah. Sampai anaknya selalu nanya, istrinya juga selalu minta, ini kapan liburnya ini? Sampai anaknya ditanya gurunya, bapaknya pekerjaannya apa? Musyawarah. Karena setiap izin musyawarah terus. Ini juga berarti ikatannya itu keliru, sama seperti kita. Ya sekarang banyak mungkin acara-acara, ya kajian di sini, kajian di sana, ikut ngurusi. Ini juga jangan sampai ya tadhiyul awqat. Ya tetap kita ikut andil, ikut membantu. Tapi kalau sampai ya berlebihan berarti tanda itu. Ya, tanda bahwa perkumpulannya, ya kemudian acaranya, programnya itu ada penyimpangan. Karena keterlaluan. Ya, membuat banyak kewajiban yang terlalaikan. Sehingga istrinya mungkin ya sering kesepian di rumah. Ini kan bahaya. Anaknya ya pagi sudah nggak ada, malam sudah tidur. Ya kalau urusan pekerjaan mungkin ya memang bisa ditoleransi, tapi kalau hanya berkumpul membahas musyawarah dan sebagainya, itu yang terjadi di saudara tua kita. Makanya sampai terkenal kalau anak pengurus nakal-nakal. Karena ya, prakteknya begitu, lebih banyak mengurusi golongannya, komunitasnya daripada keluarganya. Padahal kalau kita ta'awun itu harus pertama kali yang kita perhatikan adalah keluarga kita, kerabat kita. Baru kemudian yang lain. Yang keempat, peluangnya. Ini ada dua yang kita tulis peluangnya, yaitu dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Jadi dalam ta'awun itu ada dua medan, ada dua peluang. Yang pertama adalah medannya adalah agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Dalam ayat ini kita masukkan surat Shaff. Nah, ini yang menjadi hafalan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah kalian itu penolong-penolongnya Allah. Artinya apa? Menolong agama Allah, melancarkan urusan ya mungkin urusan dakwah, ya urusan ya acara-acara kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, acara-acara sosial yang banyak memberi kemanfaatan. Ini adalah medan dakwah. Ya, salah satunya yang kita laksanakan sekarang. Ya, ini adalah medan dakwah. Menyiapkan acaranya, kemudian setelah ini juga kita menyampaikan apa yang kita pahami. Ini bentuk dari ya, kunu ansarullah. Kemudian yang kedua dalam memberi haknya orang-orang Islam. Kita setir satu sabda Nabi, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memberi kemanfaatan pada saudaranya, maka silakan berbuat. Kalau tadi secara umum ya, kepada agama,
Ya kalau di zaman Nabi ya ikut berperang, ikut apa namanya itu acara-acara yang didesain atau yang dikoordinir oleh Rasulullah SAW, seperti acara hijrahnya Nabi. Itu Nabi itu betul-betul mengatur secara detail. Tidak kok hijrah gitu aja, tidak. Kita juga supaya mengambil pelajaran bahwa sebuah acara itu nggak bisa, pokoknya nanti jalannya bagaimana, nggak bisa. Harus kita atur sedemikian rupa. Nabi dalam hijrah, pertama yang dilakukan, setahun sebelum Nabi hijrah, sahabat-sahabat sudah disilahkan untuk hijrah, supaya nanti gelombang hijrah itu tidak bareng-bareng, yang itu menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Ini kan bentuk dari cara-cara untuk mendesain sebuah acara. Ali suruh tidur di tempat tidur Nabi sehingga Nabi bisa keluar. Sahabat Abu Bakar yang menemani. Sebenarnya Abu Bakar ingin hijrah, tapi oleh Nabi diperintah, Nabi ingin sahabat, ingin teman. Akhirnya Abu Bakar nggak hijrah duluan. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar itu mencari informasi ketika Nabi dan sahabat Abu Bakar berada di Gua Thur, itu mencari informasi keadaan Quraisy. Kemudian Asma bintu Abu Bakar itu menyiapkan makanan kalau sore diantar di sekitar Gunung Thur. Kemudian Abu Bakar juga menugaskan budaknya Abdullah bin Fuhairah itu, atau Fat bin Fuhairah itu, untuk mengembala kambing sekitar Gua Thur, sehingga Nabi bersembunyi 3 hari di situ tidak kekurangan suplemen makanan. Ini kan sebuah acara yang betul-betul didesain, bukan hanya berjalan begitu saja. Perang Khandaq juga sama, Nabi mengerahkan 1000 pasukan, sesuai dengan usulannya Salman Al-Farisi. Usulan diterima, dilaksanakan. 1000 orang membuat parit 4 hari 4 malam dengan keadaan yang dingin, nggak ada makanan. Sampai makanan, ada sahabat Jabir bin Abdullah punya makanan, tanya istrinya cuma untuk 3 porsi. Akhirnya disuruh masak, nerobos Nabi. Nabi ada makanan untuk 3 porsi. Silakan engkau tunjuk berapa orang saja untuk makan. Ternyata Nabi, ya ahlal Khandaq, 1000 orang dipanggil. Inna Jabiran sona'alakum ta'am fahayya halan bikum, ayo ke sana semua. Perasaannya ini pesta, padahal makannya cuma 3 porsi, tapi dengan mukjizat makan 10 orang sampai 1000 orang kenyang.